Halo, saya Jovita dan di sini saya menjalani diet Pesco Vegan, di mana diet Pesco Vegan itu memakan segala jenis makanan sumber protein nabati, tetapi protein hewaninya hanya dari ikan saja. Dan kesan saya setelah menjalaninya, saya tidak mengalami banyak perubahan ataupun banyak kesulitan, karena pada dasarnya saya juga menyukai ikan. Jadi saya menjalaninya dengan sangat enjoy. Dan selain itu saya juga mengerti dan bisa membayangkan bagaimana seseorang menjalani diet Pesco Vegan, menu apa saja yang mereka makan, dan pilihan makanan apa saja yang bisa mereka makan. Itu saja kesan saya setelah menjalani diet Pesco Vegan. Halo guys, jadi saya akan menjelaskan tentang diet vegan dan kesan ketika saya menjalaninya selama 2 hari. Jadi diet vegan yaitu diet dengan menerapkan pola makan yang hanya mengandung nabati, contohnya sayuran, buah-buahan, serta kacang-kacangan. Di diet ini kita komitmen nih untuk menghindari bahan yang mengandung hewani, contohnya telur, susu, daging, ikan, beserta olahannya. Diet ini membiasakan saya untuk konsumsi lebih banyak serat dan vitamin yang didapat dari sayuran dan buah-buahan, dan juga untuk memperbanyak porsi protein nabati seperti dari tempe, tahu, dan lainnya. Akan tetapi karena yang dimakan itu aja, ada rasa hambar dan bosan untuk konsumsinya. Tapi itu semua untuk kebaikan kita sendiri ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia. Saya akan memberitahu kalian menu apa aja sih yang saya konsumsi selama 2 hari pada saat saya menjalankan diet Pesco Vegan. Selama saya menjalankan diet Pesco Vegan, saya tidak terlalu merasakan adanya perubahan pada makanan yang saya konsumsi, karena diet Pesco Vegan masih membolehkan saya untuk mengkonsumsi ikan, seafood, dan produk olahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wika Fitra. Di sini saya menjalani diet polo vegetarian, di mana polo vegetarian itu merupakan salah satu diet yang tidak boleh mengkonsumsi produk hewani selain dari produk hewani yang berasal dari unggas. Nah, di sini saya menjalani diet polo vegetarian ini selama 2 hari. Dan untuk menu yang saya konsumsi adalah sebagai berikut. Itu tadi merupakan menu yang saya konsumsi selama menjalani diet polo vegetarian 2 hari. Dan untuk kesan yang saya rasakan, yang pertama, saya merasa sedikit lemas karena ini adalah pertama kali saya menjalani diet polo vegetarian. Kemudian yang kedua, saya merasa kenyang yang lebih lama dan tidak mudah lapar. Berbeda dari sebelumnya, ketika saya makan, tidak lama setelah itu saya akan merasa lapar kembali. Tetapi setelah menjalani diet ini dan mengkonsumsi menu yang saya tampilkan tadi, saya merasa kenyang lebih lama dan tidak cepat lapar. Seperti itu. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Meliana Putri. Di sini saya akan menunjukkan menu diet lacto vegan saya. Kesan yang saya alami selama melakukan diet lacto vegan ini adalah saya tidak merasakan efek yang terlalu besar terhadap tubuh saya dikarenakan saya sering melakukan menu tersebut. Tetapi tidak enak saja ketika kita makan itu tidak ada lauk hewani yang kita sukai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Enda Permatasari. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diet lacto vegetarian atau laktarian dan kesan saya selama menjalani diet ini selama 2 hari. Laktarian atau lacto vegetarian merupakan salah satu jenis diet vegetarian di mana orang yang melakukan diet ini masih bisa mengkonsumsi susu ataupun produk olahan susu ataupun turunan dari susu. Kesan saya selama menjalani diet ini yaitu saya merasa diri saya lebih tertantang untuk makan sayur lebih banyak dan membiasakan diri untuk
mengkonsumsi susu ataupun produk olahan dari susu. Walaupun terkadang jika kita makan tidak makan produk dari hewani ataupun turunan dari hewani, itu merasa kurang lengkap. Walaupun itu hanya telur. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Aulia. Saya akan menunjukkan menu diet raw foodies saya selama 2 hari. Seperti yang kita ketahui, raw foodies itu sendiri adalah salah satu jenis diet vegetarian. Nah, di mana prinsipnya hanya boleh makan makanan organik, fermentasi, produk hewani mentah yang semuanya minim pengolahan, seperti buah, sayur, yogurt, daging mentah, dan lain-lain. Berikut menu pada hari pertama dan kedua saya. Di sini saya tidak mengkonsumsi produk hewani mentah karena tidak memungkinkan. Jadi yang saya konsumsi hanya makanan organik dan produk fermentasi. Kesan yang saya dapatkan, pada saat hari pertama saya merasa lebih kurang berenergi jika dibandingkan dengan hari kedua. Bisa jadi karena saya belum terbiasa atau jumlah yang dikonsumsi pada hari pertama memang lebih sedikit. Selama menjalani diet raw foodies, saya merasa seperti saat menjalani puasa. Lebih cepat lapar dan harus menahan keinginan untuk makan makanan di luar dari prinsip diet ini. Kalau untuk konsumsi air putih itu sendiri tidak ada perubahan yang signifikan dalam diri saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Deni Afriani. Di sini aku melaksanakan salah satu diet vegan, yaitu diet fruitarian. Jadi, diet fruitarian ini adalah diet yang mengubah pola makan yang hanya mengkonsumsi buah-buahan, biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Tapi di sini aku hanya mengkonsumsi buah-buahan. Apa saja yang aku alami selama menjadi fruitarian 2 hari? Jadi yang aku alami yaitu lemas, pusing, dan aku mengalami BAB sebanyak 2-3 kali, yang biasanya hanya 1 kali dalam 1 hari. Dan aku juga mengalami dehidrasi karena saat kita menjadi vegetarian kita cenderung mengkonsumsi air itu sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adela Yustriani. Saya menjalani diet lacto-ovo-vegetarian. Lacto-ovo-vegetarian ini adalah vegetarian di mana tidak mengkonsumsi daging sama sekali, tetapi masih mengkonsumsi telur dan produk-produk dari telur, serta masih mengkonsumsi susu dan produk-produk dari susu. Nah, berikut ini adalah menu makanan saya selama menjalankan diet lacto-ovo-vegetarian. Kesan saya selama menjalani diet vegetarian ini, saya berasa seperti mudah mengantuk. Saya juga berasa makan itu dengan lauk seadanya karena tidak bisa mencicipi daging ataupun ikan ataupun ayam, sehingga yang dimakan ya hanya cuman tempe, kemudian telur ataupun tahu. Jadi memang saya berasa seperti hanya makan itu saja dan ditambah dengan buah, kemudian dengan sayuran. Itu saja kesan dan pengalaman yang saya rasakan selama menjadi seorang vegetarian. Saya mohon maaf jika saya ada salah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila Alwamulia. Saya sudah menjalani diet vegetarian selama 2 hari. Adapun prinsip dari diet vegetarian yaitu makan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan, tapi tetap memperbolehkan kita makan daging apabila kita benar-benar menginginkannya. Dalam 2 hari ini saya makan daging 1 kali. Adapun menu yang saya makan sehari-hari, untuk sarapannya saya minum jus sayur, makan siang makan malam saya makan salad sayur yang terdiri dari selada, alpukat, tomat, wortel, brokoli, buncis, dan lain-lain. Untuk selingannya saya makan buah-buahan segar dan susu kedelai. Adapun yang saya rasakan selama menjalani diet ini, ternyata makan sayur tidak seburuk yang saya bayangkan. Enak, tapi karena saya cuma makan sayur, jadi saya merasa lemas, lemah, pusing. Karena sebenarnya saya juga sering pusing gitu. Dan BAB saya juga menjadi lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.